Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di praktikum MABB mesin arus bolak-balik dan searah ya, atau mesin arus searah dan bolak-balik. Ya nggak apa-apa, kalian bolak-balik juga nggak apa-apa ya. Iya, pertemuan kedua ini kita akan bahas ya. Apa yang akan kita bahas? Iya. Oke, kita akan bahas adalah tentang motor. Oke, secara umum motor listrik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu motor ya berdasarkan sumber tegangannya, motor AC dan motor DC ya, atau motor listrik arus bolak-balik, motor induksi ya, dan ada lagi motor listrik arus arah. Nah, motor listrik arus bolak-balik atau motor induksi dibagi menjadi dua, ada motor listrik 3 pas, ada motor listrik 1 pas, itu berdasarkan sumbernya ya. Ada motor listrik arus arah atau DC dibagi menjadi 3, motor DC magnet permanen, motor stepper, dan motor DC servo. Bahasa penggunaan motor listrik di dunia industri menjadikan mempelajari otomasi industri tanpa mempelajari pengendalian motor maka tidak akan lengkap ya. Di motor industri, asinkron motor secara luas banyak digunakan di fasilitas industri dan bangunan besar lainnya. Rancangan dan perawatannya sederhana, dapat disesuaikan pada berbagai aplikasi di lapangan, dan pengoperasiannya sangat ekonomis ya. Oke. Ya, nah lanjut. Khususnya ya, motor induksi 3 pas memiliki karakteristik arus beban yang tinggi pada sumber tegangan dengan dual starting ya, atau direct online starting ya. Jadi dia langsung, biasanya tegangan pertamanya itu sangat tinggi, menghasilkan arus start dan lonjakan yang sangat tinggi. Jika diaplikasikan pada tegangan penuh akan mengakibatkan penurunan tegangan sumber dan pengaruh transien torsi pada sistem mekanik. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka penting untuk mempelajari pengendalian motor induksi 3 pas secara efektif. Jadi kalian harus memilih dengan tepat ya. Satu motor itu kurang lebih ada 4 ya, ada door starter, terus start delta, terus soft starter, sama yang menggunakan inverter ya. Oke, karena sistem pengawasan motor dilakukan pada saat running, pada saat start, pada saat running dan stop, maka keberhasilan suatu pengendalian motor listrik bukan saja ditentukan oleh running performance ya, atau performasi pada saat dia running ya, tapi juga ditentukan pada saat starting performance. Jadi performa saat dia memulai itu juga berpengaruh ya. Oke, pemilihan metode starting banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah kapasitas motornya. Terus kedua, keperluan arus atau keperluan arus starting ya. Yang kedua, torsi startingnya. Ketiga, kecepatannya. Keempat, jenis motor atau tipe motor dan macam-macam beban yang digerakkan oleh motor tersebut. Nah, ini ada 4 alternatif pengoperasian motor dengan memperhatikan posisi daya. Oke, yang sebelah kiri itu adalah door starter. Nah, yang kedua itu start delta. Yang ketiga itu ya soft starter, dan yang keempat adalah pakai ini ya, VFD ya, variable frequency drive ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah door starter, jadi langsung. Nah, ini start delta. Dia pertama kali connect ke start dulu, terus baru ke delta. Ini start, ini delta ya. Terus yang berikutnya ini kita pakai soft starter ya, soft starter. Terus yang keempat kita pakai variable frequency drive. Nah, kita akan jelasin dulu ya, jadi kita akan jelasin. Oke, door starter, direct online starting. Starting dengan metode ini menggunakan tegangan jala-jala atau lem penuh dihubungkan langsung ke terminal motor menggunakan rangkaian pengendali mekanik atau dengan relay kontaktor magnetik ya. Ya, jadi dia langsung ke tegangannya langsung tinggi saat starting ya, dan dia biasanya lonjakan arus yang sangat tinggi. Nah, biasanya digunakan untuk motor-motor yang dayanya kecil ya. Oke, yang kedua ada star delta, bintang segitiga atau motor starting ya. Star delta motor starting ya. Star delta berarti star itu bintang, delta itu segitiga. Star awal digunakan dalam hubungan bintang dan kemudian motor beroperasi normal dalam hubungan delta. Pengendalian bintang ke delta dapat dilakukan dengan saklar mekanik, yaitu ya star atau delta, atau dengan relay atau kontaktor magnetik ya.
ketiga adalah shock starter. Ya, shock starter, motor starter kontinu dan bertahap. Alternatif cara elektronik berupa mengganti star delta ya, bintang star, bintang segitiga ya, bintang segitiga bukan bintang star ya, bintang master kan sama ya, bintang segitiga ya. Motor starting, beberapa yang dapat dilakukan adalah dengan cara yang pertama tahanan primer atau primer resistance. Starting dengan metode ini adalah dengan menggunakan tahanan primer untuk menurunkan tegangan yang masuk ke motor. Jadi tahanan primernya diatur ya. Terus yang kedua, auto transformer. Starting dengan metode ini adalah dengan menghubungkan motor pada tab tegangan sekunder auto transformer terendah dan bertahap dinaikkan sehingga mencapai kecepatan nominal motor, dan motor terhubung langsung pada tegangan penuh atau tegangan nominal motor. Jadi tegangannya diatur ya, dari awal sampai akhir tegangannya diatur dari yang kecil hingga tegangan penuh. Yang ketiga, motor slip ring atau rotor lilit ya. Untuk motor lilit atau slip ring, starting motor dilakukan dengan metode pengaturan rintangan rotor atau secondary resistor. Motor beroperasi normal pada rotor dalam hubung bintang. Oke, terus berikutnya pakai VFD ya, variable frequency drive. Oke, variable frequency drive atau inverter sebagai pengendali kecepatan motor dan terintegrasi dengan proteksi motor secara elektronik ya. Biasanya kita pakai pengendali frekuensi. Nah, kalau frekuensi di Indonesia kan yang standar itu kan 50 Hz. Nah, frekuensinya itu yang diatur. Nah, frekuensi diatur, nanti kecepatannya ikut berubah. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung dari tipikal motor yang akan dikendalikan dan kebutuhan pengendaliannya. Oke. Ya, kali ini kita hanya membahas pengaturan dengan direct online. Sedangkan metode lainnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Pengendalian motor listrik secara dual starter atau direct online starting memiliki karakteristik paling menonjol, yaitu pada konsumsi arus starting yang sangat besar, bisa mencapai 4 hingga 8 kali arus nominalnya ya. Jadi starting lonjakannya itu tinggi ya harusnya ya. Kalau lonjakannya tinggi, kalau misalkan dayanya nggak cukup, nah dia akan dayanya akan putus kan masuk. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break.
atau dari sini aja biar enak. Jadi pada saat push button on ditekan, tegangan dari push button on, ini tegangan dari push button on, tegangan push button akan mengalir ke coil, ini ketika ini di onin, dia akan mengalir ke coil, ya. Dan magnetic kontaktor pun bekerja karena dia mengalir ke coil sini, coil di magnetic kontaktor, dan ini akan tersambung ya. Akan tersambung, terminal batu NO pada magnetic kontaktor tersebut akan terhubung dan juga mengalir sumber tegangan dari push button off menuju coil. Nah, juga nanti ada push button off menuju coil juga ya. Karena sumber tegangan dari pengunci sudah dialirkan menuju coil, pada saat push button on dilepas, magnetic kontaktor tetap akan bekerja karena masih mendapatkan sumber tegangan dari push button off. Ya, jadi ketika ini, nah, jadi ketika ini ditekan, ya, dia masih dapat sumber tegangan dari sini. Ya, karena ini ditekan, maka ini kan kunci ya, dia ada angin gini, nah ini akan dapat di sini. Jadi tetap mendapat tegangan ya. Dan ini nanti koneksikan ke sini, ke line ini. Oke, kemudian pada saat push button off ditekan, sumber tegangan yang melewati terminal bantu NO pengunci akan terputus dan magnetic kontaktor pun akan beroperasi dan memutuskan rangkaian utama. Nah, ketika ini kita tekan, berarti kan keputus, rangkaian ini keputus ya, rangkaian ini keputus. Nah, kemudian akan terputus, sama magnetic kontaktor pun akan berhenti bekerja, ya, akan berhenti bekerja. Nah, kita akan jelaskan lebih di gambar berikutnya. Nah, kita lihat ini main breakernya seperti ini indikator dari kontaktor ya. Dia indikator dari kontaktor ada trip, stop, kemaran, di sini line masuk. Ini ada tor, terminal overload relay ya. Jadi ini yang pertama ada kontaktor, yang kedua tor, terminal overload relay, ini line outnya. Di sini ada normally close switch button, normally open switch button. Jadi biasanya untuk start, untuk stop. Di sini ada control circuit breaker ya, untuk yang tadi rangkaian penguncinya. Nah, kalau dirangkai, nah dirangkai seperti ini. Jadi dari sumber tegangan 3 fase masuk ke MCCB, dari MCCB masuk ke kontaktor. Kontaktor ini nanti ini konektor lampu ya, stop sama tripnya. Ini konektor lampu, jadi nanti di lampu kontrol paling kelihatan tuh dia lagi running, berarti ini yang nyala, running lagi stop atau dia nge-trip ya. Ini tombol untuk rangkaian penguncinya. Ini rangkaian penguncinya, ini push button on, ini push button off. Nah, ini koneksi itu ya. Koneksi ini kalau misalnya ini ditekan, ini kan berarti nyala ya, running. Dan ini nanti tadi dapat tegangan ya ke sini ya. Nah, ke sini nanti dia akan balik ke sini seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, sekarang kita akan simulasi dengan menggunakan software EKTS. Oke, kita akan buat rangkaian seperti ini. Yang pertama ada, jadi ini adalah rangkaian kontrolnya, dan ini adalah simulasinya ya. Ini kontaktor, terus motor, terus sumber 3 fase ya. Nah, ini rangkaian kontrolnya emang kalau EKTS itu sendiri ya. Rangkaian kontrolnya itu satu garis, dan rangkaiannya ini sesuai dengan fasenya. Kalau dia misalnya 3 fase berarti 3. Kita akan buat seperti ini, kita buka EKTS-nya. Nah, ini kita udah buka EKTS-nya, ini masih kosong ya. Kita akan buka, nanti kan tampilannya seperti ini ya. Yang pertama kita buat rangkaiannya dulu ya. Nah, kita klik ini 2 kali. Ini untuk rangkaian kontrolnya dulu. Terus habis itu komponennya berikutnya adalah stop button ya. Kita pilih stop button, klik 2 kali. Lalu di sini. Nah, ini kita rotate. Nah, saya kasih begini. Nah, ini kalau kita mau ganti nama bisa ya. Nah, kita kasih nama stop. Oke. Nah, ini kita mau hubung ke sini. Ini kalau kita mau geser bisa di sini. Nah, biar aktif saya pilih ke sini. Terus, nah ini saya hubung ke sini. Nah, ini kan begini ya. Kalau gini udah connect. Oke, udah. Terus tombol start,
iya satu dua kali di sini ya, kemudian di sini, terus kita rotate. Ini kita atur ya biar ini. Nah ini kita ganti star. Ya udah, kita rotate start ini, kita ganti star, terus kontaktor, ya terus kita pilih kontaktor ya. Nah ini dia kontaktor, kita rotate. Nah kita pilih sini, nah ini kita ganti ya satu ya, berarti kontaktor satu. Nah ini kita pilih. Oke, udah ke salah satu, terus kita tambahkan kontaktor ke satu lagi. Normally kita pakai normally kontak ya. Ini nanti masuk ke K1. Ini kita pilih K1 ya. Ini kita rotate. Kita tarik dulu. Oke, udah. Terus ini terakhir kita ke netral ya. Terus netral, kita rotate 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba rekam ya pakai webcam. Gimana hasilnya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi. Nah udah. Oke, ini udah jadi. Ini bisa kita pindahin. Nah oke, kalau ini udah, terus sekarang untuk motornya ya, kita pilih motor 3 pas. Kipas induction motor, kita pilih motor induksi 3 pas. Terus kita pilih kontaktor, kontaktor apa, normally close, normally open ya, normally open kontak. Kita pilih yang tiga ya, ketiga. Ini kita lihat aja, ini 3, terus kita rotate. Ini kita pilih 1. Nah ini jadi sama seperti ini ya. Nah udah. Oke, ini udah, yang kita ganti namanya.
motor. Oke, terus kita ke 3 pas supply ya. Oke, kalau udah jadi, tinggal kalau kita mau lihat komponennya kita list di sini. Nah, kita lihat, ya, ini harus ada di sini ya. Ada RST, ya ini sumber power supply, ada motor, ada netral, ada konektor, start button, terus ini fase R ya. Kalau kita lagi kayak gini, terus sekarang nih kita tekan start. Nah, kita tekan start, maka motornya akan running ya. Jalur satu garisnya itu mana ke sini. Dan ini untuk yang rangkaian ini rangkaian penggali sebelah kiri. Nah, ini rangkaian pada motornya seperti ini ya. Dia akan running motor kayak gini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan masuk ke percobaan yang ketiga ya, pertemuan ketiga ya. Dan saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.